Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat ya. Tetap dengan Ibu Ocha. Baiklah, apakah globalisasi selalu memberikan manfaat yang positif? Apa sikap yang harus kita kembangkan untuk menyikapi era globalisasi ini? Globalisasi bermanfaat atau tidak ya? Oke, kita akan mencari tahunya. Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja, karena di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan ke segala penjuru dunia. Namun perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negara. Maksudnya, pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Hal ini saat ini di kota besar Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. Setelah kita membaca, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang globalisasi ya. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Kita bisa menemukan makanan atau barang dari luar negeri serta mengetahui berita dari luar negeri dengan mudah. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Dampaknya adalah budaya negatif dari luar negeri dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Terus, mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Karena keinginan untuk meniru budaya bangsa lain membuat budaya sendiri suatu bangsa berubah, bahkan dilupakan jika tidak memiliki benteng yang kuat. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena globalisasi dapat memperdaya kita jika tidak memiliki benteng untuk menghindari pengaruh negatifnya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Memanfaatkan pengaruh positif dengan sebaik mungkin dan menjauhi pengaruh negatif sebisa mungkin. Gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Ya, ini ya gambar secara visualnya. Kita bisa menelpon, ada yang dari Amerika, yang satunya lagi di Indonesia, tapi bisa saling menelpon. Itu adalah gambar visual dari dampak globalisasi. Memegang teguh nilai luhur bangsa, itulah yang harus kita lakukan di era globalisasi ini ya Nana, biar kita tidak terjerumus kepada hal-hal negatif yang dibawa dari budaya luar. Oke. Masih ingatkah kamu dengan cerita Pak Samad pada pembelajaran 2? Diskusikan kembali pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. Kita sudah belajar di pembelajaran kedua kemarin tentang cerita Pak Samad ya. Masih ingat ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari cerita Pak Samad gitu ya. Apa dampak ya dari usaha Pak Samad bagi warga sekitarnya? Apa dampaknya? Kemajuan usaha Mang Samad mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Terus, mengapa usaha Mang Samad meningkat
meningkatkan perekonomian warga karena hasil dari usaha Mang Samad juga dirasakan oleh warga di lingkungannya. Terus apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Mengharumkan nama Indonesia dan ikut memajukan perekonomian bangsa. Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Karena dari usaha Mang Samad itu membuat ekonomi warga di lingkungannya meningkat. Selain itu, kegiatan ekspor dari usaha Mang Samad juga menyumbangkan pemasukan devisa negara. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama bangsa? Karena produksi asli Indonesia buatannya mampu menembus pasar mancanegara. Hal ini akan membuat nama Indonesia semakin dikenal. Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Memberi kesempatan kepada orang sekitar agar dapat ikut merasakan hasil yang kita raih. Oke. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencanamu. Ini ada sikap sehari-hari ya, seperti kerja keras. Oke, sikap kerja keras Mang Samad kalau kita aplikasikan kehidupan sehari-hari seperti belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Nah, sikap Pak Samad yang tidak gampang puas dan selalu berinovasi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti selalu rajin belajar walaupun sudah berprestasi. Dan sikap selanjutnya pandai memanfaatkan peluang. Yang bisa kita aplikasikan yaitu mengikuti lomba yang diadakan sekolah maupun luar sekolah. Terus sikap memberi manfaat untuk warga sekitar dapat kita aplikasikan yaitu membantu teman ketika kesusahan. Itu ya sikap Pak Samad yang perlu kita contoh. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.